Seruan pertobatan di waktu akhir. Responilah seruan pertobatan akhir ini. Kecil, besar, tua, muda, semuanya bertobatlah, bertobatlah, bertobat. Tuhan menantikan pertobatan kita semua. Datanglah kepadanya dengan kerendahan hati, dengan hati yang berkabung, dengan hati yang penuh penyesalan. Datang kepadanya menangisi dosa-dosa kita. Tersungkurlah di kakinya Tuhan. Betapa rindunya Ia mau kita berbalik kepadanya, memanggilnya Bapa dengan ketulusan hati. Tangannya sentiasa terbuka luas menerima orang yang rendah hati yang mau berbalik kepadanya. Walau hatinya sakit oleh pemberontakan manusia, manusia menyakiti hatinya berkali-kali, tetapi Ia berbelas kasih. Ia masih membuka luas tangannya menerima kita, tetapi akan ada waktunya Ia tidak akan berbicara lagi. Kesempatan itu tertutup selama-lamanya. Betapa sakit hatinya, ciptaannya berbalik hati, memberontaknya, menerima suntikan najis itu, sehingga hilanglah koneksi dengan Tuhan. Manakala saat ini rohnya melayang-layang di muka bumi, hatinya sangat sakit. Hanya sedikit manusia yang benar-benar berbalik kepadanya dengan tulus hati mencarinya. Akan tiba waktunya, sedikit waktu lagi. Ya, sedikit waktu lagi. Dan ia akan berpaling selama-lamanya. Tidakkah manusia takut saat rohnya berpaling selama-lamanya? Roh yang selama ini menguatkan, menghibur, mendengar saat kita sedih, isi hati kita, menjadi penolong yang setia, yang mana saat kita lemah, roh itulah yang menguat. Rohnya lah yang menahan segala kejahatan di muka bumi ini, karena orang-orang pilihannya masih ada di muka bumi ini. Saat waktunya tiba, sedikit waktu lagi, Antikristus akan berkuasa memerintah muka bumi ini. Murkanya dicurahkan, rohnya akan pergi selama-lamanya. Manusia mencari-cari, tercari-cari, memanggil-manggilnya, tetapi ia diam selama-lamanya. Pada pertengahan April 2024, saya bermimpi, yang mana saya melihat lelaki-lelaki, orang-orang jahat, yang di tangannya ada pedang, berlari ke sana sini, mencari anak-anak Tuhan, mempelai-mempelai pilihannya, namun mereka tidak menemukannya. Tetapi pada waktu itu Tuhan sudah membawa pergi dan mengungsikan orang-orang pilihannya. Manakala orang-orang jahat ini tidak menemukan orang-orang pilihannya, anak-anak Tuhan, mempelai-mempelainya, orang-orang jahat ini beralih membunuh orang-orang yang ada di dalam kolam yang saya lihat dalam mimpi itu. Orang-orang kecil, besar, tua, muda mandi di dalam kolam itu. Mereka memenggal kepala, menusuk leher sampai tembus dengan pedang itu. Tidak kiralah kecil, tua, muda. Jadi saat saya bertanya kepada roh Bapa Yahweh yang saat ini sudah berdiam di dalam diri Bapak Eman Lahagu, mereka inilah orang-orang yang tertinggal, yang mengalami pemerintahan antikristus, tertinggal dan mengalami penderitaan, penyiksaan yang tidak pernah terjadi sejak dunia dijadikan, yang tidak ada belas kasihan, tanpa mengira kecil, tua, muda, semuanya mengalaminya. Apabila antikristus berkuasa, mereka akan memerintah dengan kejam tanpa berbelas kasihan. Jika mereka tidak mengikuti dan tidak tunduk kepada sistem antikristus ini, mereka akan dianiaya, mereka akan dibunuh dengan berbagai macam siksaan, dipenggal kepala, dicabut gigi, dibedah perut hidup-hidup, ditusuk dengan pedang, disimba dengan minyak panas, dibakar hidup-hidup, sehingga mereka mahu menyangkal nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan berkuasa. Dan ini bukan untuk menakut-nakutkan, dan bukan hanya saya seorang yang menyaksikan penderitaan, penyiksaan yang akan terjadi pada saat orang tertinggal di dalam pemerintahan antikristus. Banyak para saksi surga lainnya yang juga menyaksikan bagaimana keadaan pada waktu pemerintahan antikristus itu, penyiksaan-penyiksaan dahsyat itu terjadi. Dan di dalam Matius 24 ayat 21 juga ada mengatakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Manusia akan menyangkal dengan mulutnya supaya mereka dapat mempertahankan hidup dan mengatakan tidak mengapa
Yang penting hati saya tetap beriman kepadanya. Tetapi firman-Nya di dalam Matius 10 ayat 32-33 berkata, "Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga." Firman-Nya di dalam Matius 10 ayat 39 berkata juga, "Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh." Dengan itu saya dengan kerendahan hati, bukanlah siapa-siapa, hanya debu tanah yang hanya sampah bagi dunia ini, ingin menyerukan pertobatan. Bertobatlah, kecil, muda, tua, semuanya bertobatlah. Kesempatan akhir sebelum rohnya benar-benar diangkat daripada muka bumi. Bertobatlah sungguh-sungguh dan bayar harga mati martir. 5 menit saja siksaan rasa sakitnya itu. Para malaikat syurganya berada di samping anak-anak Tuhan yang siap martir demi nama Tuhan Yesus Kristus, membawa roh anak-anak Tuhan yang martir ini di syurganya yang kudus. Manakala mereka yang tidak bertobat, mereka juga akan mengalami siksaan yang dahsyat, yang mana maut lari daripada mereka. Sekalipun mereka juga diseksa, daging dipotong-potong, tetapi mereka tidak akan mati-mati, karena roh maut sudah lari. Betapa sakit, sakit, dan sakit sekali hatinya apabila ia akan berpaling dan pergi selamanya. Saat rohnya diangkat dari muka bumi ini, ia tidak akan berpaling selama-lamanya. Hatinya sakit sama seperti pada waktu ia berpaling, ketika pada waktu anaknya yang tunggal diberikannya di atas kayu salib menjadi korban menebus dosa manusia. Seperti itulah rasa sakitnya hati Tuhan itu. Betapa Tuhan sangat mengasihi manusia di muka bumi ini, tetapi mengertikah manusia isi hatinya? Terkoneksika kita dengan isi hatinya? Lebih banyak yang terlalu sibuk dengan pekerjaan-pekerjaannya, mencari mamon, dan mamon. Terikat dengan dunia, dengan keinginan-keinginan dunia, yang akhirnya membutakan mata hati mereka mencari rohnya, mencari hatinya, dan mengenal isi hatinya yang sebenar. Apa manusia mengerti isi hatinya? Mengertikah manusia cinta kasihnya? Ia memberikan waktu kepada manusia untuk bertobat dan bertobat, tetapi mereka memandang enteng kemurahannya. Apakah manusia mengerti rancangannya di penutupan zaman ini? Betapa bebannya manusia yang mengatur-ngatur, memberontak, menghujat pekerjaan-pekerjaan rohnya di muka bumi ini. Cawan murkanya itu sudah dicurahkan. Manusia tidak takut sampai ianya terjadi di depan mata mereka. Dan saat murka itu sudah dicurahkan, baru mau bertobat tidak akan sempat lagi. Menyesallah orang-orang yang tidak beriman, yang hanya percaya apabila melihat. Mau nampak dulu baru percaya itu sudah lambat. Carilah wajahnya, carilah hatinya. Selagi ia masih mau ditemukan, selagi masih ada kesempatan, carilah dan bertobatlah. Rendahkanlah hatimu di hadapan penciptamu. Waktunya sudah benar-benar urgent. Sudah tinggal sedikit. Peringatan urgent bagi kita semua. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi nama Bapa Yahweh Yeshua Mashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.